Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para habaib, para asatidz yang sangat saya muliakan. Salam ta'zim dari Al-Faqir. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan daripada Yayasan Al-Mashhad ini, orang tua kita semua, guru kita semua, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Semoga Allah berikan panjang umur kepada beliau, Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau, Allah berikan keberkahan kepada beliau dan juga keluarganya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Al-Faqir hormati, yang Al-Faqir muliakan, daripada penanggung jawab Islamic Boarding School Al-Mashhad, yaitu Kiai Fatahillah Nadiri, dan juga guru-guru yang lainnya, kepala sekolah SMA, SMP dan seterusnya. Dan wabil khusus juga yang saya hormati, yang saya muliakan, ada ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman Segaf. Lalu juga ada Al-Habib Zaki bin Syahab. Lalu juga ada Al-Habib Bagir Al-Kaf dan beserta, dan juga Al-Habib Ja'far bin Agil Al-Attas, dan juga beserta para ulama lainnya yang Al-Faqir hormati, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Faqir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kanurnya, rahmatnya kepada kita semua. Bahkan kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kita hadir di dalam acara yang mulia ini, kesempatan yang mulia ini, semuanya atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya beliau. Alhamdulillah, kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Saya nggak bisa bahasa Sunda, dikit-dikit aja nggak apa-apa ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallim barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Wah, pada semangat yang di sana, masya Allah. Masya Allah. Allahu akbar, masya Allah. Alhamdulillah, semua ini adalah kanur yang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hari ini adalah haflah, atau istilahnya perpisahan, atau juga pelepasan murid dan penerimaan murid baru, di mana pada hari ini semuanya berkumpul, teman-temannya berkumpul, para wali murid berkumpul, semuanya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada guru-guru. Dan ingat, alhamdulillah kita berkumpul di sini
dan tanamkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Kalau kita pengen lihat di luar sana, keadaan anak-anak muda kita sekarang sangatlah miris. Mereka faham yang namanya ilmu agama, tapi tidak mengamalkannya sama sekali. Maka di sini Al-Fakir ingin mengajak kepada semuanya anak-anak muda belajar dengan yang betul-betul. Dan saya yakin anak-anak murid yang di sini adalah anak-anak yang luar biasa, Masya Allah, belajar ilmu agama yang luar biasa dan akan mengamalkannya setelah ini. Dan insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa ialah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali membagi daripada takwa ini menjadi dua. Yang pertama ialah takwa zahir. Takwa zahir ialah ibadah-ibadah yang kita lakukan secara zahir, kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kebaikan kita yang lainnya. Ada juga yang namanya takwa batin. Hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan takwa zahir dan juga takwa batin. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apakah dengan solat kita, dengan ibadah-ibadah kita? Kemarin kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita berpuasa selama 30 hari, lalu kita bersedekah, berbagi kepada sesama. Apakah itu sudah bisa dijadikan di dalam diri kita bahwasanya diri kita sudah dicap sebagai orang yang bertakwa? Apakah diri kita sudah merasa bahwasanya kita menjadi orang yang bertakwa? Belum. Karena semua itu adalah sebuah proses. Ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, itu semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak usah jauh-jauh. Pertama dari sholat kita aja. Berapa banyak di luar sana yang sholatnya masih bolong-bolong. Kadang sholat wajibnya yang lain bagus, tapi ada satu sholat yang ketinggalan. Sholat subuhnya ketinggalan. Gak ada yang begitu di sini insya Allah. Sholat subuhnya ketinggalan. Padahal di sini ditekankan bahwasanya sholat itu bukanlah hanya sebatas kewajiban kita sebagai hamba Allah, tapi adalah sebuah rasa diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan ada di dalam sholat tersebut. Maka di saat orang sholat dengan khusyuk, yang dikatakan ada yang namanya rukun qauli dan rukun fi'li, sempurna daripada rukun dua tersebut, ia khusyuk, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya ia adalah salah satu orang yang apa? Ia tekun, ia fokus, ia khusyuk di dalam salatnya. Begitu miris di luar sana anak-anak muda yang sekarang udah kurang ajar juga sama orang tuanya. Mereka belajar akan ilmu agama. Dari kecil mereka belajar sama seorang guru. Di saat ia sudah berilmu, dia tidak datangi lagi gurunya. Yang tadinya dia khidmat kepada gurunya, ketika dia sudah faham akan agama,
dia tidak lagi berkhidmat kepada gurunya. Dia melupakan akan gurunya. Maka di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan orang yang ingin meraih ilmu, ini dikasih tahu sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Ta'lim Ta'lim, bahwasanya yang pertama harus punya kecerdasan, kedua punya rasa semangat, yang ketiga punya ta'aluk sama guru, punya rasa ingin, yang ketiga punya rasa dekat dengan guru atau punya bimbingan akan guru yang tepat agar tidak keluar akan jalur kepada kesesatan. Lalu ada lagi yang namanya kesabaran. Belajar ilmu perlu kesabaran. Lalu juga perlu akan waktu. Antum semua, kakak-kakak saya, adik-adik saya yang ada di sini, antum semua belajar di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum diberikan kesempatan, diberikan banyak waktu untuk menuntut ilmu. Jujur saja, bagaimana dengan Al-Fakir? Al-Fakir sampai saat ini alhamdulillah masih belajar, tapi tidak setotal belajar antum-antum semua yang ada di sini. Maka seharusnya yang ada di depan sini antum semua ini, kakak-kakak saya, Masya Allah. Karena saya ini masih muda, saya masih kelas 1 SMA, antum udah masih kecil. Semoga saya dapat keberkahan daripada guru-guru saya semua yang ada di depan sini. Amin amin ya rabbal alamin. Maka beruntung antum semua bisa punya sanad yang jelas, bisa punya guru yang luar biasa mendidik antum semua. Sanad antum bersambung kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, bersambung lagi kepada Al-Habib Syekh Al-Attas, dan seterusnya sambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sanadnya. Pengajar-pengajar yang di sini juga jelas sanadnya. Kebanyakan dari mereka alumni daripada pondok pesantren yang terkenal di Hadramaut, yaitu Ribat Tarim, Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Lalu juga ada dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Darul Mustafa. Jelas semua sanadnya menyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah akhlak mereka. Walaupun kita tahu diri kita ibadah mungkin belum bisa seperti orang-orang soleh yang mereka bangun di tengah malam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menangis di dalam sujud mereka hanya untuk mendoakan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ikutilah ajaran-ajaran mereka. Ikutilah akhlaknya mereka. Apa yang telah diajarkan kepada antum semua, ikuti nasihat-nasihat mereka. Kita nih yang masih muda, guru kita masih hidup, jaga mereka, senangi hati mereka, dekatkan mereka. Jalisul kubara wasa'ilul ulama wa khalatul hukama. Dekatkanlah pada diri mereka semua. Insya Allah kita akan mendapatkan nazrah, mendapatkan pandangan keberkahan kepada diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ketahuilah ini semua adalah nazrah keberkahan dari Al-Habib Syekh Al-Attas. Ini semua adalah pandangannya beliau. Antum semua muridnya akan mendapatkan nazrah pandangan dari beliau, keberkahan daripada Al-Habib Syekh Al-Attas. Maka kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah saya yakin betul kita semua bisa mengikuti akhlaknya beliau-beliau semua. Kita bisa mengikuti orang-orang yang soleh, kita bisa mengikuti jalan-jalannya beliau, mengikuti akhlak-akhlaknya beliau, nasihat-nasihatnya beliau. Amin amin ya rabbal. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a
Ayo sama-sama. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقدم. مولاي صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita semua pada hari ini. Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Dan semoga kita pulang dari sini insya Allah berkelimang daripada pahala-pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Insya Allah anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan senantiasa nanti akan menjadi ulama-ulama besar insya Allah. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada guru-guru kita.
Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada guru-guru kita yang ada di depan kita, kepada para habaib, kepada para kiai, para asatidz lainnya. Semoga Allah panjangkan umur mereka semua, Allah sehatkan mereka semua, agar kita bisa selalu mendengarkan nasihat dari mereka. Semoga kita nanti di yaumil akhir bisa dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita akan dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan dengan keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dikumpulkan dengan para aulia, dengan para wali Allah, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi